Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizul Rizky Pramudia dari kelas PAIE akan memaparkan sedikit tentang kurikulum di negara Kanada. Kanada adalah negara yang sistem pemerintahnya berbentuk federal. Jadi di setiap pemerintahan itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, tingkatan teratas itu ada tingkat federal yaitu tingkat pusat atau tingkat pusat. Yang kedua, ada tingkat provinsi atau teritori. Yang ketiga, ada tingkat kota madya atau lokal. Nah, pendidikan ini di Kanada itu adalah wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah provinsi atau teritori. Di setiap provinsi dan teritori itu ada departemen khusus untuk mengawasi pendidikan. Kemudian untuk tingkatan-tingkatan pendidikan. Tingkatan yang pertama ada tingkatan taman kanak-kanak. Di umur 5 tahun itu anak sudah masuk ke jenjang taman kanak-kanak. Kecuali ada taman kanak-kanak junior dan taman kanak-kanak senior. Untuk taman kanak-kanak junior itu di umur 4 tahun masuk. Kemudian di umur 5 tahun naik ke taman kanak-kanak senior. Setelah itu ke jenjang sekolah dasar. Di sekolah dasar itu masuk di umur 6 tahun. Kemudian wajib mengikuti pendidikan dasar, dilanjut ke pendidikan menengah hingga lulus di umur 17 tahun. Itu jika lulus tidak menunggak kelas. Kecuali pengecualian itu di Provinsi Ontario dan New Brunswick, di mana pendidikan dasar dan menengah itu wajib sampai umur 18 tahun. Kemudian setelah pendidikan dasar dan menengah itu khusus di Provinsi Quebec itu ada tingkatan khusus yang namanya CEGEP. CEGEP itu berasal dari bahasa Perancis, akronim dari bahasa Perancis, yaitu Colleges d'Enseignement General et Professionnel. Jadi tingkatan khusus ini itu menjembatani antara tingkatan pendidikan dasar dan menengah dengan tingkatan pendidikan tinggi. Jadi setelah lulus pendidikan dasar dan menengah, si murid itu wajib ikut CEGEP itu selama 2 tahun untuk pendidikan akademik dan 3 tahun untuk pendidikan teknik. Kemudian untuk 3 teritori khusus di Kanada itu kurikulumnya mengikuti provinsi. Ada 3 teritori, yaitu yang pertama Yukon, itu kurikulumnya mengikuti British Columbia. Kemudian Northwest Territories dan Nunavut itu mengikuti Provinsi Alberta. Untuk mata pelajaran di Kanada itu karena desentralisasi kurikulum, maka setiap daerah, setiap provinsi itu punyai mata pelajaran sendiri-sendiri. Akan tetapi jika digeneralisir, maka mata pelajaran di tingkatan dasar, pendidikan dasar itu dapat dijelaskan, yaitu yang pertama ada bahasa, matematika, ilmu sosial, sains, pendidikan jasmani, kesehatan, kemudian pengenalan seni. Beberapa daerah juga memasukkan pembelajaran bahasa kedua. Jadi jika bahasa pertamanya itu Inggris, maka bahasa keduanya Perancis. Dan begitupun sebaliknya, jika bahasa pertamanya bahasa Perancis, maka bahasa keduanya bahasa Inggris. Sedangkan untuk tingkat menengah itu 2 tahun pertama itu difokuskan pada mata pelajaran wajib dengan hanya beberapa mata pelajaran pilihan. Mata pelajaran wajib tersebut adalah yang pertama ada bahasa pertama, kemudian ada matematika, sains, ilmu sosial, pendidikan jasmani, dan pendidikan agama atau budi pekerti. Itu dengan syarat jika diperbolehkan, diizinkan oleh daerah. Kemudian semua daerah juga menawarkan mata pelajaran bahasa kedua. Dan sebagian daerah juga menawarkan beberapa pelajaran tambahan seperti ekonomi rumah tangga, kemudian kesehatan, pelatihan keterampilan, kemudian pengenalan teknologi, pelatihan komputer, industri, dan lain-lain. Kemudian di 2 tahun terakhir itu difokuskan untuk mempelajari mata pelajaran pilihan dengan mengurangi jumlah mata pelajaran wajib. Pemberlakuan jam belajar di Kanada
itu untuk tingkatan pendidikan dasar adalah minimum 5 jam per hari, atau dalam satu minggu itu di total 25 jam. Untuk tingkatan menengah itu ada 5,5 jam minimal per hari. Untuk hari efektif masuk sekolahnya di Kanada itu antara 180 sampai 200 hari. Dan pembelajaran itu dimulai di awal September dan berakhir di akhir Juni. Kemudian, apakah guru juga menyusun RPP? Di Kanada itu kisi-kisi dari RPP itu dibentuk oleh Departemen Pendidikan. Nanti akan dijadikan pedoman oleh sekolah dan guru. Nah, sekolah dan guru ini boleh mengembangkan RPP agar lebih relevan dengan yang ada di lapangan, selama tidak keluar dari apa yang dibatasi di kisi-kisi. Terkait metode pembelajaran di Kanada, itu paling banyak adalah menggunakan problem based learning. Jadi dalam praktiknya dirancang masalah, kemudian menuntut siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan kemahiran mereka untuk menyelesaikan masalah. Jadi proses pembelajarannya menggunakan pendekatan yang sistemik untuk memecahkan masalah atau tantangan yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kelebihan dari sistem pendidikan di Kanada itu adalah yang pertama, asas pendidikan Kanada yang bersifat desentralisasi sehingga pengembangan pendidikan itu bisa lebih difokuskan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, pendidikan di sekolah-sekolah negeri itu di Kanada itu bersifat gratis, jadi dibiayai oleh pemerintah. Kecuali untuk sekolah-sekolah yang bersifat swasta. Kemudian yang ketiga, kualitas guru di Kanada itu sangat diperhatikan. Jadi banyak dari mereka itu menempuh pendidikan sudah S2 atau sedang menjalani pasca sarjana. Meskipun itu untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Jadi tidak hanya di perguruan tinggi saja. Kemudian yang keempat, waktu pembelajaran di Kanada itu relatif lebih singkat, yaitu rata-rata 5 sampai 5,5 jam per hari. Kemudian yang kelima, metode pembelajaran yang mengutamakan problem based learning. Jadi dengan metode ini siswa akan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran, dan dengan keaktifannya itu materi yang didapatkan itu lebih mudah diserap oleh mereka. Kemudian yang keenam itu pendidikan di tingkat menengah di Kanada itu menyatukan antara model umum dan kejuruan. Jadi untuk separuh masa pertama itu difokuskan di mata pelajaran wajib, kemudian separuh akhir itu difokuskan di mata pelajaran pilihan. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama adalah akibat dari asas desentralisasi di Kanada itu menyebabkan tidak meratanya pendidikan. Jadi sebagian besar itu pendidikan itu berpusat di ibu kota di Kanada dan sekitarnya. Karena dekat dengan Amerika juga, maka hampir semuanya itu tersentralisasi di kawasan ibu kota dan sekitarnya. Sehingga pendidikan di daerah yang pelosok itu juga tidak sama dengan yang di pusat kota. Kemudian kesenjangan antara jurusan yang diambil oleh siswa. Banyak jurusan yang banyak sekali peminatnya, di satu sisi ada jurusan yang sangat sepi peminatnya, sehingga ini nanti akan menimbulkan kesenjangan baik untuk persiapan tenaga kerja di kemudian hari. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang kurikulum di negara Kanada. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.